Satu Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 5. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Satu, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Ayat 2, padahal tentang bangsa, ya, sini. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ayat 3, ia mempunyai 700 istri dan dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ayat 4, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ayat 5, demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Amin. Sini. 6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. 7. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan bagi Bani Anom. 8. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu, dia mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. 9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpan daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. 10. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Amin. Ayat 11, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Ayat 12, hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. 13, namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Lawan-lawan Salomo ayat 14. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad, orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Ayat 15. Sesudah Daud memukul kalah orang Edom, maka Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. Amin. Ayat 16. 6 bulan lamanya Yoab diam di sana dengan seluruh Israel sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom. Ayat 17. Tetapi Hadad melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dari pegawai-pegawai ayahnya dan mengungsi ke Mesir. Adapun Hadad itu masih sangat muda. 18. Mereka berangkat dari Midian lalu sampai ke Paran. Mereka membawa beberapa orang dari Paran. Lalu mereka sampai ke Mesir kepada Firaun Raja Mesir. Ia ini memberikan rumah kepada Hadad, menentukan belanjanya dan menyerahkan sebidang tanah kepadanya. Ayat 19.
Hadad demikian disayangi Firaun sehingga diberikannya kepadanya seorang istri, yakni adik istrinya sendiri, adik permasyuri Tahpenes. Ayat 20. Lalu adik Tahpenes itu melahirkan baginya seorang anak laki-laki, Ganubat namanya. Dan Tahpenes menyapi dia di istana Firaun sehingga Ganubat ada di istana Firaun di tengah-tengah anak-anak Firaun sendiri. Amin. Ayat 21, ketika didengar Hadad di Mesir bahwa Daud telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan bahwa Panglima Yoab sudah mati juga, maka berkatalah Yadab kepada Firaun, biarkanlah aku pergi ke negeriku. 22, lalu bertanyalah Firaun kepadanya, tetapi kekurangan apakah engkau padaku ini, maka engkau tiba-tiba berniat pergi ke negerimu? Jawabnya, aku tidak kekurangan apapun, namun demikian biarkanlah juga aku pergi. 23, Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Rezon bin Eliada, yang telah melahirkan diri dari tuanya, yakni Hadadezer, Raja Zobah. 24, ia mengumpulkan orang-orang lalu menjadi kepala gerombolan ketika Daud hendak membunuh mereka. Maka pergilah mereka ke Damsyik, mereka diam di sana dan disitulah mereka mengangkat Rezon menjadi raja. 25, dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo, yang mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad. Ia muak akan orang Israel dan menjadi raja atas Aram. Amin. Ayat 26, juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Jereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Jeruya, seorang janda, memberontak terhadap raja. Ayat 27, inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. 28. Yerobeam adalah seorang tangkas ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja. Maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Ayat 29. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Ayat 30. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan. Amin. Rahayu, mental ya. Oke, saya sambung ya. 31, dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi satu suku akan tetap padanya, oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asitoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amom, dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu. Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya. Oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang telah mengikuti segala perintah dan ketetapanku. 35. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Amin. Ayat 36. Dan kepada anaknya akan kuberikan satu suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem.
kota yang kupilih bagiku supaya namaku tinggal di sana. Maka engkau ini yang akan kuambil supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud. Maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud. Dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu aku merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir kepada Sisak, raja Mesir. Dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Amin. Ayat 41, Salomo mati. Selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. 43. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. 1 Raja 12 ayat 1 sampai 2. Pecahnya kerajaan. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Amin. Tiga, orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tetapi menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat daripada tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? 7. Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Amin. Ayat 8. Saya akan ayat 8. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Ayat 9, katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipukulkan kepada kami oleh ayahmu. Ayat 10, lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Ayat 11, maka sekarang ayahku telah membebankan kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri. Ayat 12, pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Amin. Ayat 13. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ayat 14. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahkan tanggunganmu itu.
Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Ayat 15. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman-Nya yang diucapkannya dengan perantaran Ahia, orang Silo, kepada Yerobeam bin Nebat. Ayat 16. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengar rakyat, menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya. Ayat yang ke-11, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Ayat 18. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rudi, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. 19. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. 20. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah. Lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. 21. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam anak Salomo. 22. Tetapi datanglah firman Allah kepada Samaya, abdi Allah, demikian. Amin. Ayat 23. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo raja Yehuda dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Ayat 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu, orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Yerobeam memulai ibadah baru. 25. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikhem di pegunungan Efraim. Lalu diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel. Nama mereka maka berkatalah Yerobeam kepada dari dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. 27. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa itu akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda itu. Amin. Mensi. Tadi Bu Mensi mental ya. Berarti Bu Liani. Bu Liani ayat 28. Kemudian firman-Nya ayat 28. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dan emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Ayat 30, maka hal itu menyebabkan orang berdosa sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan
menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Ayat 32. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raja pada hari yang ke-15 bulan ke-8. Sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendirian naik tangga ke mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ayat 33, ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8. Dalam bulan yang telah direncanakannya, dalam hatinya sendiri, ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel, dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Amin. Ya, lanjut Mary. 1 Raja-Raja 13 ayat 1-5. Oke, terima kasih. 1 Raja-Raja 13. Abdi Allah dari Yehuda. Seorang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban. Maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu. Katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan. Bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud. Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahu suatu tanda ajaib, katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. 4. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. 5. Mezbah itu pun pecah sehingga abu yang di atasnya tercurah, sehingga dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Amin. 6. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah. Segarkan badanmu. Sesudah itu, aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. 9. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. 10. Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Amin. Ayat 11. Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanailah keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah itu. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Amin. Amin. Ayat 16, tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana.
Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. 19. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. 20. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada Nabi yang telah membawa dia pulang. Amin. Ayat 21, ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap kita Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 22, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Ayat 23, setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. 24, orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Ayat 25, orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya. Dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman Nabi tua itu. Amin. 26. Ketika hal itu kedengaran kepada Nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata, dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap kita Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencabik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya. Lalu berbicara dia kepada anak-anaknya, pelanailah keledai bagiku, dan mereka memelanainya. Kemudian dia pergi dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri di sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencabik keledai itu. Nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya di atas keledai dan membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diurapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburkannya di dalam kuburnya sendiri, maka diratapilah dia, wahai saudaraku. Amin. Ida ya. Erna, sorry, Erna yang ngabisin. Bu Erna. Ayat 31, setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu. Dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. Ayat 32, sebab perkataannya yang atas perintah Tuhan telah diserukannya terhadap mezbah yang di Betel itu, dan terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria akan betul-betul terjadi. Ayat 33, sesudah peristiwa itu pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. 34, dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita udah selesai baca kitab Raja-Raja 1, 11 sampai 13. Kita dengarkan dulu ya, kita merenungkan bersama. Ya, silakan Bu Joli.
Ayo, ada yang mau sharing? Silakan, C. Baik, saya dulu seperti Oh biasa. ya, ya silakan Sister Bu. Marina, ya, saya tertarik sebenarnya menarik ya yang sudah kita baca sebelumnya. Oke, baik, remanya saya itu di 1 Raja-Raja 11 ya, ayat 2. Jadi mengenai kehancurannya Salomo ya. Nah, saya bacakan. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Nah, itu saya lanjutkan lagi ke 10, tapi bagian bawah ya. Tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Nah, saya melihat begini, Bu-Ibu ya. Jadi sama halnya seperti yang sudah kita baca sebelumnya, termasuk juga Daud yang jatuh karena perempuan, tapi kemudian dia bertobat ya. Daud kemudian melakukan pertobatan. Nah, hal ini juga terjadi pada Salomo. Padahal Salomo itu bagaimana dia luar biasanya diberikan hikmat kebijaksanaan oleh Tuhan ya, melebihi banyaknya bangsa-bangsa seperti itu ya. Jadi hikmat yang luas, tetapi ternyata orang yang sangat juga disayangi Tuhan ya, dengan diberkati luar biasa, dia juga bisa jatuh. Memang laki-laki itu kejatuhannya kalau sudah di harta ya, tahta dan harta. Kemudian karena perempuan, bayangkan aja, Salomo mempunyai 700 istri. Wah, gimana tuh? Saya bayangin waktu baca, 700 istri. Itu bagaimana ya, 700 istri. Dan 300 gundi, oh my God. Itu kan sama dengan 1.000 perempuan kan? Ya ampun Kak, saya, itu mengerikan sekali saya membayangkannya itu loh. Jadi memang kejatuhannya ya kembali lagi memang perempuan pun sampai sekarang itu terjadi gitu kan ya. Eh, jadi kita melihat dari sejarah itu hamba-hamba Tuhan tuh jatuh kepada perempuan gitu. Jadi itu pun di masa kini itu pun banyak hamba-hamba Tuhan juga ya. Yang mungkin tidak terlihat ya, ada yang tidak terlihat, ada yang jelas-jelas terlihat. Yang tidak terlihat paling mereka di dalam hati, kan seperti itu. Siapa yang tahu ya kan. Nah, yang kelihatan ya sudahlah itu ya. Di media sosial pun kita bisa lihat, bahkan mungkin di hari-hari kita, di dunia nyata kita, kita juga bisa melihat ya bagaimana kejatuhan hamba Tuhan ternyata yaitu tadi sudah harta lalu tahta, hartanya dan berkelimpahan harta lalu terakhir perempuan gitu ya. perempuan. Ya, nah ternyata saya melihat apa yang saya baca tadi itu ternyata apa Tuhan memang membiarkan Salomo itu hidup, tetapi apa penghukuman Tuhan itu ternyata tadi kita sempat bacakan di anaknya. Jadi kejatuhan Salomo ini akan dia lakukan nanti di anaknya gitu. Jadi sampai Salomo tuh hanya mereka ditinggalkan satu suku apa ya tadi saya baca. Nah, ini sebenarnya juga seperti untuk kita pembelajaran gitu ya. Kita harus hati-hati eh, ketika kita sudah mengenal firman Tuhan. Itu seperti semacam hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur saat ini, memang saat ini kita menikmati gitu ya. Tapi kita tidak menyadari bahwa di generasi kita berikutnya akan ada tuayan-tuayan atas apa yang kita lakukan saat ini. Saat ini kita menabur sesuatu yang baik gitu ya. Maka mungkin kita saat ini tidak merasakan apa yang kita lakukan ini, tidak ada buahnya, tetapi tuayan itu akan terjadi di generasi kita berikutnya, gitu. Nah, demikian juga seperti Salomo ini tadi kita baca ya, tadi saya membaca begitu bahwa apa yang Tuhan sendiri mengatakan bahwa Tuhan membiarkan Salomo berkelimpahan, membiarkan dia hidup umur panjang. Dia tidak akan mengambil apa-apa, tapi itu akan dia lakukan di anaknya kemudian. Nah, ini ada semacam tabur tuai. Jadi ini juga ya inilah kita belajar untuk ketika kita sebagai orang yang sudah memahami firman, ya, kita harus berhati-hati dengan sikap kita, dengan diri kita, dengan berpikir dan tindakan kita. Kita harus berhati-hati karena apa? Apa yang kita lakukan saat ini, entahkah itu sesuatu yang sifatnya baik atau sesuatu yang sifatnya kurang berkenan di mata Allah, maka semua akan ada
akibat di kemudian hari yang itu akan dirasakan oleh anak-anak kita. Jadi tetaplah kita selalu berpegang teguh ya seperti di ayat 10. Ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu ada penghakiman Tuhan berikutnya sampai Tuhan kemudian membangkitkan lawan-lawan Salomo. Di ini kan ada ya judulnya lawan-lawan Salomo. Kemudian terjadi perpecahan dan itu saya melihat sejarahnya tuh seperti itu ya, diobrak-abrek. Yang mengobrak-ngabrik itu ya Tuhan sendiri gitu ya. Akibat apa? Ternyata akibat ketidaktaatan kita kepada Tuhan, Tuhan mengerjakannya luar biasa. Dia obrak-abrik semua. Nah, apa yang sudah dibangun, dibangun bertahun-tahun, seketika itu bisa hancur. Nah, itu juga pembelajaran untuk kita ya, untuk tetap belajar taat dan setia. Jangan sampai Tuhan mengobrak-abrik eh, Hidup kita. hidup kita tidak tahu kapan, bahkan generasi kita. Kita mau generasi kita yang akan datang pun kalau bisa Tuhan pelihara seperti itu. Oke, thank you. Itu aja Bu Marina. Puji Tuhan ya. Saya juga sebenarnya dapatnya di situ sih. Secara Salomo gitu bisa jatuh, apalagi kita ya yang nggak belum ngerti apa-apa. Secara Salomo dia dikasih hikmat, bijaksana, semuanya dikasih Tuhan sama dia kan. Tapi dia masih bisa jatuh loh. Hanya karena apa? Perempuan karena cinta. Apalagi kita ibu-ibu ya. Apalagi kita ibu yang kayak kadang-kadang masih kayak apa ya? Masih kayak tipis telinganya dengerin langsung kayak masih ada kayak marah gitu kan. Ya, kita bermadana diri dari sekarang sih. Ini suatu pelajaran buat kita juga ibu-ibu ya untuk semakin apa ya melekatkan diri sama Tuhan gitu kan. Apa kan kita udah belajar nih kan. Secara Salomo yang penuh hikmat saja bisa jatuh, apalagi kita ibu-ibu yang masih kurang ya kayak gitu ya. Ya puji Tuhan, makasih Bu Joli ya. Silakan Bu Mary. Shalom, selamat siang. Terima kasih banyak. Saya tadi sebenarnya dapat rema di ayat 13, tapi karena rema yang dilontarkan oleh Bu Joli dan juga Bu Marina, saya dapat rema yang baru. Bagaimana di ayat 11 itu sebenarnya Salomo itu sudah diberikan peringatan, maksudnya Tuhan sudah berkata kepada Salomo, janganlah bergaul dengan mereka, kayak gitu. Sudah dikasih himbauan, kayak gitu. Seperti eh, ini sama seperti abdi Allah yang sudah mendapatkan himbauan dari Tuhan. Dan beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, janganlah makan roti dan minum air dan janganlah kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Itu sebenarnya kasusnya sama, bagaimana Tuhan sudah memerintahkan kepada Salomo dan juga abdi Allah. Di ayat 11 Salomo, di ayat 13 itu abdi Allah. Kasusnya ini sebenarnya sama, tetapi kalau untuk kasus Salomo, ini kalau saya sendiri secara pribadi, ini melihat bagaimana yang disebut selama ini kita tahu tentang kutuk keturunan, tentang pola dosa, bagaimana si Daud itu jatuh di dosa perempuan, ternyata Salomo juga jatuh di dosa yang sama, dan di ayat 12, ini hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Bagaimana ternyata itu juga kalau Kak Joli bilang itu adalah tabur tuai, nanti yang akan menuai itu adalah anaknya dari Salomo. Di sini bagaimana pola dosa kutuk keturunan itu terlihat jelas dari Daud, Salomo dan juga anaknya Salomo. Di sini di beberapa ayat di pasal 11 ini dibilang seperti Daud ayahnya, seperti Daud ayahnya, seperti Daud ayahnya kayak gitu. Jadi kayak Salomo itu ya benar-benar kayak dikaitin nih kelakuan lo seperti bokap lo nih kayak gitulah kira-kira. Ya, bagaimana juga Tuhan sudah menghimbau Salomo untuk tidak memerintahkan Salomo untuk tidak bergaul dengannya. Ternyata Salomo tidak, kali ini dia tidak taat. Dalam kasus ini Salomo atau Daud ini kali ini dia tidak taat. Jadi bagaimana benar-benar setan itu, iblis itu mencobai Salomo, mencobai Daud, dan mencobai kita itu benar-benar di area kelemahan kita banget kayak gitu. Bagaimana kelemahannya Daud itu adalah perempuan, Salomo juga adalah perempuan, dan karena setan itu menggodai dia di area benar-benar kelemahannya dia, sehingga Salomo, Daud itu tidak mendengarkan perintah Tuhan lagi ketika mereka tidak taat.
disitulah kejatuhan mereka. Sayangnya itu menjadi kejatuhan mereka. Tetapi Daud saat itu ini ya apa namanya bertobat ya, dalam arti dia langsung meminta maaf dan memohon maaf sama Tuhan. Itu yang di ayat 11. Sedangkan yang di ayat 13 saya dapat bagaimana tentang abdi Allah. Ini dulu juga pernah jadi pertanyaan aku, dan aku puji Tuhan eh, dapat ayat ini lagi, bagaimana tentang abdi Allah yang disuruh sama Tuhan jangan makan roti dan minum air dan jangan kembali melalui jalan yang kau tempuh kayak gitu kan. Itu adalah perintah Tuhan langsung kepada abdi Allah kayak gitu. Tapi ucuk-ucuk datang nih seorang nabi, nabi tua, terus dia bilang aku nih nabi loh, terus aku dapat dapat himbauan untuk ngajak kamu makan ke rumah aku kayak gitu. Yang kalau kita baca ini kita tahu yang berbohong itu adalah si nabi tua ini gitu. Eh, Kalau cara manusia kan kayak loh, kan ini abdi Allah kan dibohongi, tapi kenapa dia tetap mendapatkan ganjaran? Kenapa dia malah mati kayak gitu kan? Itu kadang mungkin nggak fair ya buat kita. Kayak misalnya kita nggak tahu kalau kita dibohongi gitu kan sama seseorang kayak gitu. Terlebih orang yang sudah memang dapat mandat langsung dari Tuhan, ternyata ujuk-ujuk ada orang nih kayak gini. Aku udah denger loh Tuhan ngomong kayak gini. Kalau kamu disuruh kayak gini-gini bukan kayak gitu gitu. Sehingga kita membelot dari perintah Tuhan langsung. Padahal Tuhan itu directly ngomong ke kita jangan kayak gini, tapi datang ujuk-ujuk yang bilang aku nih nabi juga loh. Kamu diperintahin Tuhan kayak gini, bukan kayak gini. Terus kita akhirnya karena melihat di depan mata kita, oh iya ya, apalagi dia udah nabi tua, kita cenderung untuk ngikutin nabi tua itu. Ternyata kita yang mendapatkan upahnya. Kita udah dibohongi, kita pula yang diterkam mati gitu kan. Maksudnya nabi nabi hamba Allah itu, hamba Tuhan itu sudah dibohongi, dia pula yang mati kayak gitu. Eh, di situ rema yang saya dapat itu tentang satu, tentang ketaatan, yang kedua benar-benar kita harus tutup telinga, dan kita harus benar-benar kadang-kadang kita perlu yang namanya bebal kayak gitu loh. Tapi bebal itu bebal untuk manusia ya, dalam arti em, ya kadang-kadang memang nggak semua semua nggak semua anjuran itu harus kita lakukan kayak gitu. Bagaimana ketika kita sudah dapat pewahyuan dari Tuhan, kita sudah dapat visi misi yang Tuhan sudah letakkan di hati kita, sudah cukup berpegang pada itu aja gitu. Walaupun orang bilang, aku dengar kamu harusnya kayak gini loh, itu kadang-kadang memang benar-benar nggak perlu didengerin kayak itu. Bisa jadi itu menjadi sebuah kejatuhan buat kita kayak itu, karena itu yang namanya kita harus konfirmasi ketika orang itu mendapatkan sesuatu buat kita. Dalam arti bisa jadi itu hanya emosional atau egonya seseorang ngomong ke kita, tapi mengatasnamakan aku dengar perintah Tuhan, aku mendengar suara Tuhan seperti ini gitu. Itu pentingnya kita konfirmasi, dalam arti kita berdoa, benar nggak ini Tuhan dari Engkau kayak itu. Kita tuh pasti akan mendapatkan jawabannya, apalagi itu terlebih untuk memang apa ya, yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus dilakukan, perintah-perintah yang harus dilakukan oleh Tuhan kayak gitu. Nah, kadang secara manusia kita ngeliat nggak fair. Hamba Allah ini udah dibohongi tapi kok dia yang mati, sedangkan nabi tua ini dia yang sudah berbohong tapi kok kehidupannya baik-baik aja. Tapi di sini moral story-nya atau remanya itu ialah bagaimana nabi hamba Allah ini sudah mengesampingkan suara Tuhan langsung, padahal suara Tuhan itu udah langsung pada dia, tapi dia sudah menyampingkan dan lebih mengutamakan kata-kata nabi, which is nabi itu adalah manusia juga yang bisa berbohong juga gitu kan. Dan lebih mengutamakan suara suara nabi atau suara manusia kayak gitu, walaupun itu adalah nabi tua kayak gitu, atau itu adalah ya nabi yang sudah lama kayak gitu ya. Ngebayangin aja kalau misalnya saya pun diperhadapkan dengan Samuel, Samuel bilang kayak gini sama saya, itu saya mungkin akan langsung, oh iya ya, oh iya ya Samuel ya, oh iya karena engkau nabi dan udah tua dan bijaksana, aku pasti mendengarkan kau. Sedangkan padahal mungkin sebelumnya Tuhan bilang, Mer nanti kayak gini 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 ya, jangan kayak gini 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 kayak gitu. Nah itu kadang-kadang
mungkin kita secara manusia, bener nggak ya yang aku dengar ini, jangan-jangan itu hanya halusinasi. Sedangkan Samuel ini seorang nabi yang sudah tua, pasti dia ngomongnya bener. Nah itu memang tengguruan banget ya buat kita. Terlebih kita manusia yang kadang-kadang lebih percaya dengan yang ada di depan mata kita daripada suara-suara Tuhan, suara Roh Kudus yang sudah ditaruh atau ditanamkan di dalam hati sendiri. Nah itu aja. Dan itu ketika memang kita sudah tidak taat atau mengesampingkan atau ya taat dengan perintah Tuhan, ya yang di kasusnya Salomo, yang di kasusnya hamba Tuhan ini, ya bagaimana Tuhan memang langsung memberikan hukuman sama mereka orang yang tidak taat, yang kalau di kasus kita baca ini itu kalau di ayat 11 itu adalah Salomo, kalau yang di ayat 13 itu adalah hamba Tuhan. Itu aja. Terima kasih Kak Arin. Makasih Mir. Puji Tuhan, makasih Mir. Sebenarnya kadang-kadang kayak gitu sih. Kadang-kadang hamba Tuhan yang ini ngomong gini, misalnya kayak ngomong gini kayak bingung kan, yang kayak mau ngapain ini kan, kayak bingung mau ngapain kan. Hamba Tuhan ngomong yang satu yang ini, yang satu ini, yang tua yang muda, kadang-kadang kita kadang apa ya? Oh mungkin ya yang benar yang tua kadang-kadang, tapi kita nggak lihat gitu kan. Kadang-kadang yang tua itu kadang ada yang lebih rohani lah, katakanlah seperti itu. Jadi kita kayak, jadi kita yang konflik batin kayak benar nggak ya, apalagi kalau dilihat secara secara kasat, dilihat secara mata itu benar, kalau di situ kak yang enak gitu kan, kita cari yang enaknya, nggak mau cari yang susahnya gitu kan, cari yang gampang-gampang, nggak mau cari yang susah gitu kan. Ya di sini kita harus belajar gitu kan, apapun yang dikatakan hamba Tuhan sama kita seliki lagi lah, lihat doa gitu kan, kita doa minta petunjuk sama Tuhan ya, kayak gitu ya. Puji Tuhan, makasih Pak Per. Siapa lagi yang mau sharing? Silakan ibu-ibu. Bu Ida, Bu Nace, Bu Ati, mau sharing Bu? Ibu Harmoni, Bu Erna. Ayo, siapa lagi yang mau sharing? Ya, mungkin saya ya, Ibu. Silakan Bu. Ya, ini cukup cukup sangat luar biasa ya. Dan saya lihat di sini Tuhan tuh baik gitu ya. Tuhan masih bisa istilahnya bersuara waktu Daud, Tuhan menegur Daud lewat Nabi Nathan. Dan respon Daud itu ya dia mengakui kesalahan dia dan dia bertobat. Terus yang di sini Raja Salomo kan Tuhan juga berbicara untuk dia. Tapi saking dia jatuh cintanya yang membutahkan dia dan mungkin dia memiliki hikmat yang luar biasa sehingga dia lupa akan Tuhan. Tapi di Dibutuhkan sini karena cintanya dua Bu. kali Tuhan dua kali datang kepada dia dan menegur dia juga, sudah berkata kepada dia juga supaya hey sadar gitu. Dan anaknya Yerobeam pun Tuhan itu memperlihatkan dua nabi itu kan di ayat yang ke-13, ayat yang ke-33 itu kan Tuhan itu kan membuat peristiwa itu supaya Yerobeam itu bisa berbalik atau dia mulai bertobat terhadap Tuhan. Wah, Tuhan, saya minta ampun gitu. Ada kesempatan gitu yang Tuhan berikan tapi dia tidak melihat itu. Dia rasa mungkin ya fine-fine aja atau mungkin dia punya kekuasaan atau sebagainya. Dan fatalnya itu kan sampai di ayat 34 itu Tuhan melenyapkan dan memunahkan. Nah, itu fatal sekali seperti itu. Dan itu yang saya bilang bahwa dari tadi Ibu Mary ngomong terus Ibu Joli dan Ibu tadi siapa lagi tadi itu ya itu sangat aduh suara Tuhan itu luar biasa gitu dan Tuhan tuh sanggup berbicara untuk setiap kita lewat siapa saja, lewat siapa saja, kapan saja dan di mana saja Tuhan tuh bisa berbicara untuk kita. Toh ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan itu untuk kita, bukannya kita harus terima semuanya itu, tapi bagaimana seperti tadi kita meminta konfirmasi ulang, apakah ini dari Tuhan dan aku harus bagaimana, saya harus bagaimana, dan itu pasti Tuhan bukakan untuk setiap kita seperti itu. Dan saya melihat Tuhan tuh baik gitu, walaupun kita sudah jauh, kita sudah hancur, tapi yang Tuhan lihat di sini tuh respon hati. Makanya Daud itu sangat dicintai oleh Tuhan itu karena respon hatinya itu. Sehingga yang tadinya kan Salomo ini seharusnya dia sudah harus dimusnahkan gitu. Tapi kan Tuhan dia harus mendapat kutuk istilahnya kayak gitu ya. Dia mendapat
upah bukan upah sih, apa yang dia tabur dia tuai gitu. Tapi kan Tuhan mengingat lagi Daud sehingga nanti di anaknya mendapat apa yang menjadi ganjar yang harus, yang kesalahan-kesalahannya dia itu anaknya yang mendapatkan itu. Jadi ya Tuhan itu selalu ada, dan kapan saya juga secara pribadi Tuhan itu mengasihi setiap kita, saya juga. Dan bagaimana respon kita ketika kita merasa bahwa ya saya salah, saya butuh Tuhan, saya perlu Tuhan, karena kadang-kadang yaitu kekayaan, kejayaan, apa yang kita punya hari ini kita sudah rasa nyaman, kita sudah rasa, kadang-kadang kita tanpa kita sadari itu kita lupa bahwa ada seorang yang lagi nunggu kita, ada seseorang yang menanti kita. Aku butuh Tuhan, aku perlu Tuhan, seperti itu. Jadi semua tuh kembali ke respon hati kita, bagaimana kita menyikapi suaranya Tuhan, yang Tuhan begitu datang kepada kita dan kita menyikapi itu. Yang Tuhan lihat itu bukan apa yang kita lakukan, apa yang kita mau, tapi Tuhan lihat hati, dari hati maka keluarlah dari mulut dan pikiran kita bahwa kita katakan, Tuhan, kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Erna, puji Tuhan ya. Ya betul sekali ya. Itu tentang respon hati kita gimana ya. Kita menerima seperti apa gitu kan. Teguran yang datang sama kita terima seperti apa kita itu kan gitu. Apakah kita mau menerima atau kita kayak apa ya, mengeraskan hati gitu kan. Itu semua tergantung sama diri kita sendiri. Kita udah dikasih tahu sama-sama sama Tuhan, sama firman Tuhan juga. Kalau kita ngeraskan hati kita ya, kita aja yang bodoh kayak gitu kan. Udah zaman sekarang jangan bodoh lagi gitu kan. Firman Tuhan udah dengar di mana-mana gitu kan. Itu tuh kayak jangan cuma kayak masuk kiri keluar kanan, tapi tanam, nggak ada yang tanam dalam hati. Tapi sama kayak kita ini anak-anak Tuhan kan, ibu-ibu Tuhan ya. Apalagi kita ini ibu-ibu yang dalam keluarga yang berbeda-beda kan, permulaan beda, eh, cerita hidupnya beda juga, ya kayak gitu ya. Kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak akan bisa gitu. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, walaupun kita punya banyak uang, banyaknya, tapi nggak ada sukacita, percuma semuanya itu ya. Puji Tuhan, makasih Mbak Erna. Sikap hati kita yang Tuhan lihat kan, bukan rupa apa. Tuhan nggak lihat harta kita, tapi Tuhan lihat hati kita. Apakah kita mau merespon yang benar, mau melakukan apa yang berkenan sama Tuhan ya. Semua tergantung diri kita sendiri, hati kita. Begitupun juga dalam kita memuji Tuhan kan gitu. Tuhan nggak lihat, oh suara kamu kayak gini-gini, enggak. Tapi Tuhan mau lihat hati kita yang memuji Tuhan kan. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukan memuji Tuhan untuk biar dilihat sama orang, wow suaranya merdu, apa guys. Tapi hanya untuk dilihat orang gitu kan. Percuma. Tapi kalau hati kita memuji Tuhan gitu, Tuhan lihat, oh dia memuji Tuhan seperti ini. Kayak gitu sih ya, puji Tuhan. Makasih Mbak Yana. Ada lagi yang mau sharing? Bu Ati, ayo Bu. Senyum-senyum dari tadi Bu, ayo. Dua kata, ketaatan, dan selalu fokus dengan Tuhan. Itu yang saya dapat di sini. Jadi kita tidak terpengaruh apapun, dengan keadaan tidak terpengaruh apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Itu yang dipegang. Jadi yang di sini yang saya dapat adalah ketaatan dan fokus kepada Tuhan. Itu aja. Terima kasih Bu. Mau fokus sama firman Tuhan ya Bu. Ya. Jangan kecil Tuhan, tapi fokus sama Tuhan. Gitu ya. Puji Tuhan, makasih Bu Ati. Singkat padat ya, kayak gitu ya. Puji Tuhan. Nah, ya, ada lagi. Masih ada yang mau sharing Bu? Bu Dewi, Bu Ida, Bu Nace. Kalau udah nggak ada kita akhiri ya. Kalau udah nggak ada kita tutup dalam doa ya. Bu Erna bisa Bu tutup dalam doa? Iya Bu, mungkin Oke. satu lagi yang tadi saya lupa tentang apa, pergaulan. Jadi Ya. kita bersyukur bahwa kita ada di pergaulan yang hari ini kita saling membangun. Kan tadi di situ kan tentang pergaulan yang tadi awal Ibu Joli bilang tentang siapa, Salomo bergaul. Jadi kita bersyukur kita ada di komunitas yang luar biasa, yang saling membangun, saling menguatkan, dan saling mendukung satu dengan yang lain. Oke, kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini. Terima kasih untuk semua hal yang kami belajar, Tuhan. Biar firman-Mu itu menguatkan kami, bahkan membuat kami berbalik dari setiap kesalahan kami. Apa yang hari-hari ini kami lakukan mungkin bagi kami benar di hadapan Engkau, tapi bagi Engkau kami salah di hadapan Engkau. Tuhan, kami minta ampun. Tuhan, tolong kami, berikan kemampuan bagi kami, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk bisa melihat mana yang menjadi kehendak Allah dan mana yang bukan menjadi kehendak Allah, dan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami buat. Biarlah itu semua tentang kerajaan surga. Berkati keluarga kami semua yang hari ini terlibat dalam komunitas ini. Tuhan, memberkati hidup kami, memberkati suami, memberkati anak cucu menantu, memberkati pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil. Kami minta perlindungan Tuhan. Ajari kami untuk tetap ada dalam pergaulan yang membangun iman kami, yang membuat kami tetap solid, membuat kami tetap kuat di dalam Tuhan. Berkati kehidupan kami, Tuhan. Ajar kami untuk peka, lebih peka lagi mendengar suara Tuhan. Terima kasih, ajar kami untuk menghargai kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, berkati Ibu Joli sebagai pemimpin di tempat ini, Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati keluarga, berkati anak-anak suami, berkati pekerjaan apapun yang dia lakukan. Biarlah semua untuk hormat dan kemuliaan-Mu, Tuhan. Berikan kepekaan lebih lagi, berikan hikmat, urapi hamba-Mu, Tuhan. Biar menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkati kami semua yang sakit, keluarga kami, biar Tuhan datang dan menyembuhkan. Berkati apapun hari ini yang kami kerjakan, yang kami buat, Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa, kami minta perlindungan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami akhiri pertemuan kami. Amin. Amin.